salam sehat tanpa batas, dan seperti biasa video ini adalah ngobrolin tentang strategi kesehatan tradisional atau kesehatan alami yang lebih spesifiknya diperuntukkan secara mandiri. Beberapa waktu ini saya sempat posting secara tulisan video slideshow yang ngobrolin, yang membahas tentang manfaat buah jeruk. Nah, ada juga yang bertanya, yang mengirimkan melalui email, melalui WhatsApp dan Instagram, yaitu tentang kenapa di sebagian orang ketika mengonsumsi buah jeruk malah perutnya sakit. Ada juga yang ketika mengonsumsi buah jeruk malah mengalami diare. Jadi bukan hanya perut sakit, perut rasa nggak nyaman, tapi muncul diare. Nah, saya coba untuk share strategi yang mana ini sudah dilakukan oleh teman-teman di forum edukasi dan resep sehat alami grup, kurang lebih sekitar 800 orang di 2 bulan belakangan. Jadi mulai dari April, Mei, Juni, kurang lebih begitu. Nah, biasa ya saya itu di setiap session, di setiap harinya, kan postingan saya ada yang di Facebook, ada juga di YouTube di sini, ada juga di Instagram, ada juga di Telegram begitu. Dan saya mencoba juga untuk menulis di blog saya pribadi di Tinta Hadi. Nah, dari session-session sharing itu adalah yang cerita kondisinya. Dan saya mencoba untuk memberikan strategi-strategi ringan untuk dilakukan oleh mereka yang cerita kepada saya, dan alhamdulillah itu mereka memberikan testimoni positif tentang buah jeruk. Nah, strategi yang ingin saya ceritakan itu cukup mudah. Biasanya kan kita kalau mengonsumsi buah rata-rata kan habis makan nasi atau mungkin makanan yang cenderung berat, bener nggak? Nah, kita bisa mengevaluasi dari waktu setelah mengonsumsi buah. Misal setelah makan nasi, kemudian mengonsumsi buah jeruk, malah perut nggak nyaman. Dievaluasi dulu, apakah nggak nyamannya ini karena memang lambung sensitif, atau memang punya semacam kondisi-kondisi tertentu di area pencernaan, atau mungkin jeruknya yang terlalu asam. Jadi jeruk ini kan juga ada beberapa apa disebutnya kategori, ada rasanya itu kan macam-macam. Kalau yang mungkin teman-teman belinya harganya lebih lumayan gitu ya, ya pasti rasanya manis. Kalau yang belinya mungkin harga-harga di bawah 100.000 ya, bisa jadi itu rasanya mungkin setengah asam, setengah manis, atau malah asam banget. Nah, jadi memang ada level-level, nggak semua jeruk itu, buah jeruk khususnya, pasti asam semua, pasti manis semua gitu, nggak. Jadi kita harus mau menyadari itu, mau memahami itu. Dan kita juga harus mau meng-cross-check nih, bener nggak jeruk yang kita beli ini, apakah kategorinya masuk ke level manis, atau sedang, atau mungkin campur-campur tadi, atau asam banget. Nah, setelah itu kita mencoba untuk mengonsumsinya dibalik. Jadi sebelum makan nasi, mungkin kita bisa mengonsumsi buahnya itu separuh, misalnya. Kemudian dilanjutkan untuk makan nasi, lauk pauk, dan lain sebagainya. Tutup dengan minum air biasa, air putih, atau air bening, lalu
disambung dengan melanjutkan makan buahnya. Kita bisa pakai strategi sedikit demi sedikit makan buah jeruknya. Atau kita full jika ada misalnya rasa nyaman kepada perut, dengan metode tadi separuh-separuh mengonsumsi buah jeruknya, kita bisa tingkatkan. Jadi sebelum makan kita mengonsumsi buah jeruk dulu. Nah, satu butir buah jeruk itu sebenarnya sudah mencukupi vitamin C untuk satu hari. Ya kalau kecil mungkin bisa 2 atau 1, itu idealnya itu 2 sebenarnya. Idealnya per hari. Kalau mengonsumsinya misalnya lebih dari 2, biasanya ya ada sensasi kurang nyaman pada perut. Karena vitamin C meskipun bagus, ya kalau terlalu banyak juga bisa berdampak, apalagi itu dihasilkan dari buah-buahan atau yang cenderung sensitif, gitu, cenderung asam. Orang kita kan rata-rata gangguan pada lambung atau lambungnya sensitif yang sering terjadi. Jadi kita harus mengevaluasi itu. Nah, nanti kita bisa menggunakan strategi selang-seling. Jadi misalnya sehari mengonsumsi, nanti 2 hari enggak, 2 hari mengonsumsi, sehari enggak. Misalnya seperti itu. Tekniknya bisa dilakukan bertahap. Nah, inilah yang saya berikan kepada teman-teman yang cerita di WA, di email, dan ada juga di website. Dan pada akhirnya mereka cerita, kemudian ada testimoni positifnya. Maka saat kemarin saya nulis tentang manfaat buah jeruk, padahal fokusnya kemarin artikel sebelumnya itu fokusnya untuk rambut ya, gitu. Tapi karena ada yang bertanya ini, ya nggak ada salahnya juga saya posting di sini, barangkali bisa diaplikasikan, bisa dilakukan dengan baik, dan bisa berpikir, dan juga ya referensi ya, lebih khususnya referensi bahwa buah jeruk dikonsumsi dengan strategi yang tepat itu malah bisa manfaatnya bisa terasa dengan maksimal. Jadi kalau misalnya mengonsumsi buah jeruk perut sakit, itu bukan salah buahnya, barangkali strategi cara untuk mengonsumsinya itu juga yang kurang tepat. Jadi kita perlu untuk merubah dari sekarang bagaimana agar buah yang kita anggap membuat kurang nyaman pada perut saat dikonsumsi itu bisa dikonsumsi kembali dan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Kalau buah jeruk yang sekarang itu mudah lah didapatkan, dan harganya juga cukup terjangkau daripada buah-buah yang lain. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.